Kita lihat di sini, biar nanti kita nyambung dengan tema kita akan mulai dari sini. Siapa yang bisa baca dari belakang, kelihatan Bu? Di mana? Ini nah biasa baca TMC. Badan Usaha Statistik BPS Populasi Indonesia saat ini dikelompokkan dalam 6 generasi, yaitu pos generasi Z, generasi Gen Z milenial, generasi 10, Gen 10, Baby, Gen X, Baby dan Gen Oman. Memang gimana yang generasi kolonial? Siapa yang milenial di sini bacanya? Oke, Bapak Ibu, kita lihat sebelum masuk ke pembahasan. BPS membagi dan kelompokkan generasi ini kepada 6. Ya, ada post generasi Z, ya, ada generasi Z, ada milenial, generasi X, baby boomer dan pre-boomer. Post Gen Z, nah kita sering sebut dengan Gen itu generasi ya. Gen Z itu adalah generasi yang lahir pada 2013 dan seterusnya. Siapa yang lahir 2013 di sini? Masya Allah. Ini cucu kita ya, Ibu sudah punya cucu nih. Nah itu generasinya generasi post Gen Z, bukan generasi Z lagi. Generasi Z merupakan generasi yang lahir pada 97 2012. Kira ada di sini, walaupun wajahnya masih muda-muda semua. Ya. Mereka sekarang berusia 8-23 tahun. Generasi milenial, generasi yang lahir 8196. Mungkin di sini ada ya? Anak ya? Anak, berarti generasi anak Ibu masuk di sini. Yang lain ada yang generasi ini? Siapa lahir 96? Yang paling Ustaz lahir tahun berapa? Kata Imam Syafi'i yang paling sulit itu bertanya tentang umur. Rahasia, dijawab tua diomongi ketua, dijawab muda belum ada pengalaman. Jadi kalau salah bertanya tentang umur, istilah ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang umurnya 24, 39. Selanjutnya generasi X. Nah, di sini lahir 65, 80. Ada di sini? Nah, oke, siapa angkat tangan? Jangan kami Bu ya. Generasi apa? Ustaz, generasi apa? Bab setelah ini masing-masing harus menentukan masuk ke generasi apa? Generasi milenial, kolonial, atau generasi zenial. Kemudian baby boomer, yaitu generasi yang saat ini berusia 56, 74 tahun, tetap terjaga. Silakan siapa saja yang memiliki kemampuan untuk masuk di dunia medsos, menampilkan yang terbaik, yang bagus-bagus. Tapi kalau kita tidak punya keahlian, di ujungnya ditampilkan kata-kata Imam Syafi'i, diambil dari buku ini, dan seterusnya. Itu ya. Jadi dua pertanyaan tadi, bagaimana kita menyikapinya? Pertama, kita harus hadir di situ. Jangan sampai kita kalah lapak, istilahnya. Ya, kalah dengan mereka. Dan mereka tidak ambil generasi medsos tadi kan apa tadi? Mudah pindah ke lain hati. Tidak. Dia nak yang simple, nak yang instan, ribet, nak melok pengajian Ustaz Zamzami, nak harus ke masjid itu jam sekian, kehujanan. Dan datang jemaah dari milenial itu. Tapi kalau kita hadir dengan medsos kita, walaupun jauh di luar negeri, di dusun-dusun, sampai itu pesan-pesan itu. Karena itu, ini saya kira evaluasi bagi kita sebagai juru dakwah harus hadir di wilayah-wilayah tersebut, ya. Nah kemudian juga yang saya kira penting Bapak Ibu, saat ini kita melihat dakwah ini lebih kepada dakwah berbasis komunitas.
ya. Jadi komunitas itu jamaah lah istilahnya, ya. Itu juga penting untuk kita hadirkan. Karena dakwah berbasis jamaah ini mempermudah kita, baik itu dari pendanaan, kemudian pengarahan massa, itu lebih bagus, lebih mudah. Tapi jangan sampai karena komunitas akhirnya saling ribut-ributan. Contoh komunitas hijaber muda misalnya. Contoh komunitas pencinta kuda misalnya. Itu kan sering dijadikan ajang untuk berdakwah. Komunitas hijrah, komunitas apalagi, pokoknya banyak. Yang penting dibuat saja Facebooknya, akun Instagramnya dibuat, akhirnya nanti banyak followernya. Di satu sisi bagus, tapi di sisi lain harus betul-betul jeli, jangan sampai nanti rusak tujuan dari awal tersebut. Kemudian juga dengan hadirnya tadi postingan-postingan mereka yang kita anggap tidak ada ilmu tadi, kita tidak terjebak kepada figuritas, Bapak Ibu. Sering sekali kita beragama ini sibuk karena seorang figur. Akhirnya ya tadi, kalau bukan guru saya yang ngomong, saya nggak mau ikut lah. Padahal yang diomongkan oleh orang yang tidak tahu agama itu benar. Tapi karena bukan keluar dari mulut kiainya, dia tidak mau ikut. Nah maka harus sudah berubah zaman milenial ini, bahwa bukan figur yang dibutuhkan, tetapi konten dari apa yang disampaikan figur itulah yang paling penting. Kan yang dikeluarkan oleh ayam itu telur, tapi berapa ya? Berharga, kita ambil. Coba yang dikeluarkan oleh Ustaz Zamzami, kira-kira kita ambil? Kira-kira Ustaz Zamzami jangan marah. Ya dah. Ayam kita ambil, telur. Tapi sehebat apapun kita manusia, kita keluarkan tidak diterima oleh orang. Nah jadi lagi-lagi bukan figurnya yang dihadirkan zaman milenial ini, tetapi substansi dan konteksnya yang harus kita hadirkan. Maka fastabiqul khairat tadi harus kita hadirkan. Anak itu saja tamat SMA sudah bisa posting kata-kata hikmah. Kenapa saya yang sudah ustaz bertahun-tahun nggak mampu posting? Nah, saya kira itu menjadi pemicu kita, motivasi kita untuk melakukan yang terbaik seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya kira nanti teman-teman lain boleh jawab ya, jangan saya sendiri. Pengalaman atau share apa yang bisa disampaikan untuk memberikan motivasi ya. Kemudian yang ketiga dari Ibu Eci tadi, bagaimana menghadirkan keberanian ya, keberanian. Saya kira dakwah tadi harus memang kita bagi lagi. Ada yang memang expert dalam bidang dakwah, dan itu adalah golongan-golongan orang-orang yang terdidik, memang berkecimpung dalam urusan dakwah. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Ya, ayat itu mengingatkan kepada kita untuk ada sekelompok, walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Ada kelompok ta'ifah yang memperdalami agama. Nah, kalau orang sudah ingin terjun dalam bidang dakwah secara full, ya, maka dia harus menjadi ta'ifah yang tafaqahu fid-din. Ya, tafaqahu fid-din. Tapi bagi tadi kita yang simpatisan, bagi kita yang mungkin belum sampai ilmu kepada tahapan sebagai seorang expert dalam bidang dakwah, maka yang harus kita hadirkan bagaimana kita menyampaikan kebaikan itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampunya menuliskan di Facebook, tuliskan di Facebook. Kita mampu menyuarakannya pakai audio, kita suarakan. Jadi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu memang harus kita pegang. Allah tidak membebani di luar kemampuan kita. Nah, jadi, tapi bagi kita yang kepengen naik tingkat, nah ini harus dicoba, Bu. Ya, dicoba. Kalau kita kepengen, tidak hanya sekedar menuliskan, kepengen untuk juga menampilkan, boleh jadi. Dengan itu orang lebih tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Maka dakwah itunya ingin mengupgrade diri kita agar lebih sampai pesan-pesan kebaikan kepada orang lain. Ala bisa karena biasa, dicoba. Insya Allah dengan sekali dicoba,
tadi malu 2 kali, malu 3 kali posting, tidak apa, ya, tidak ada masalah, karena nanti minimal ya itu sebagai bahan pembelajaran bagi kita. Oh ternyata ini belum baik, ini harus ditingkatkan, ini harus dikurangi. Jadi dari mana kita tahu bisa atau tidak? Kalau sudah dicoba. Jadi dicoba dulu, dicoba tampilkan di medsos, di Facebook atau di Instagram, insya Allah ya. Karena begini, kalau kita ngejar like dari orang, Bapak Ibu, likes itu tergantung mood orang. Orang banyak dengar kita, tapi kok aku like ini kan, senang mereka, tapi ya tidak ada keharusan like itu. Yang penting sampai pesan kebaikan kita ini. Itu yang paling penting bagi kita. Karena kalau kita tergantung dengan follower dan orang yang mendengar, itu yang membuat kita malas-malasan upload tadi, malas-malasan menulis. Biasanya, ini dikit kan yang nonton cuma 12. Nah, misalnya kan. Tapi kalau kita punya rencana menyampaikan kebaikan terus dan terus, insya Allah minimal itu walaupun tidak ditonton oleh ribuan orang, 1-2 orang yang mendengar itu sudah menjadi bagian dari dakwah kita. Jadi jangan sampai kita diperbudak oleh like and subscribe. Tujuan kita menyampaikan, share saja, share kebaikan-kebaikan. Karena tadi itu yang bisa kita lakukan. Ya, lebih dari itu nak nyumbang banyak dan ada duit. No. Paling cuap-cuap inilah, nuliskan kata-kata sedikit, ingatkan untuk sabar, untuk ikhlas, untuk istiqomah. Ya, berapa banyak orang-orang itu bisa tersadarkan dengan tulisan kecil itu, Bapak Ibu. Saya sering melihat itu di gereja-gereja itu ada tulisan itu. Kalau kamu letih, datanglah kepada. Baiklah, duit akadi, sakit-sakitan. Macam tulisan itu masuk gereja orang-orang. Kalau kamu letih, datanglah kepada. Kecil tulisannya, tapi bobotnya luar biasa. Begitu juga dengan kita, tulisan kita. Ada orang lagi stres, ya. Tapi kalau baca tulisanku, kalau aku itu posting yang bagus-bagus terus, aku pengenlah nyontoh dia. Ya, sering kita melihat ada teman-teman kita yang postingnya bagus. Kadang-kadang aku Yunia dia ini mak itu digawe ini. Itu suuzon hilangkan. Kita lihat adalah sisi positifnya. Dia saja yang umurnya masih muda, kok aktif terusnya berdakwah, aktif terus mengajar, aktif terus begini. Kenapa saya tidak bisa? Jadi ambil sisi positifnya kalau kita bermuamalah dengan medsos ini. Jangan mudah baperan istilah orang itu. Ya, kadang-kadang orang menulis itu bukan untuk menyinggung orang lain, tetapi untuk mengingatkan dirinya sendiri. Ya, dengan demikian ada orang yang terbaca, ada yang melihat, akhirnya semangat, termotivasi. Karena itu dalam hadis kan disebutkan ada seseorang itu masuk surga hanya karena kata-kata yang itu, ternyata kata-kata itu tidak pernah dia sangka untuk masukkannya ke dalam surga. Sebaliknya ada orang-orang yang masuk neraka karena ucapannya. Nah, kita kepengen ucapan kita yang bagus-bagus itu menjadi jembatan kita untuk masuk surga. Nah, jadi Bapak Ibu, motivasi ketika kita bermuamalah di medsos ini, motivasinya adalah bagaimana kita menyebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya, bukan sekedar mengejar like and share, subscribe. Ya, walaupun manusiawi sering buat profil lebih banyak kita ini daripada uang ini. Nah, jadi itu hal yang biasa manusiawi. Tetapi poin penting saya kira kita harus terus istiqomah, apalagi dunia saat ini membutuhkan orang-orang yang aktif dalam bidang medsos. Saya kira itu sebagai jawaban dari beberapa pertanyaan. Silakan kalau masih ada, silakan. Boleh sekali. Dikoreksikan apakah ucapan ini termasuk dakwah atau bukan? Saya bilang ini Bismillah, itu penuh itu ada suka ada duka lagu tadi. Jalani mati dan syukuri, menabunglah sebanyak-banyaknya untuk akhiratmu, karena menabung itu untuk akhirat tidak harus
Super luar biasa itu, bagus sekali. Dakwah itu dakwah. Jadi dakwah itu tidak harus disebutkan qala Allah qala Rasul. Tapi ucapan-ucapan kita yang sedikit kecil tapi itu menyentuh ya bagus, itu sudah dakwah. Ya. Share itu bagus itu. Jadi sedapat apa cukup saja ya. Bagaimana orang melihat kita itu orang beriman, orang merasa mendapat hidayah, itulah pentingnya. Jangan sampai orang melihat kita itu malah termotivasi untuk berbuat dosa dan maksiat. Nah, saya kira bermedsos itulah tujuan kita, Bapak Ibu. Apalagi zaman ini anak-anak ya. Dan ini penting ya untuk generasi milenial saat ini, mereka itu kepengen simple ya, tidak bertele-tele. Semenit itu sudah kepanjangan bagi mereka itu anak-anak sekarang ini simple saja. Apa yang bisa kita sampaikan tapi bisa didengar. Dan permainan di algoritma YouTube itu memang seperti itu ya. Yang paling pendek dan menarik itu lebih disenangi oleh follower, oleh para penonton. Nah Bapak Ibu, saya kira itu ya jawabannya. Terima kasih Bu Eci, itu pengalaman bagus ya. Saya kira masing-masing kita punya kapasitas sendiri-sendiri. Kalau memang tak biasa, tidak usah dipaksakan Bu. Gara-gara Ustaz ngomong tadi, makso cucuk, ajari aku cucuk buat Facebook, nggak usah. Bukan zaman kita, biarkan cucu kita yang ngurus itu. Tapi kita fokus mengingatkan, ngajarkan mereka tersebut. Silakan kalau masih ada. Nah, silakan Bu, silakan Bu aja, ada mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Farida dari mewakili MUI Kabupaten Oki. Sekarang ini Ustaz, di mana-mana itu hampir yang namanya majelis taklim itu dipenuhi oleh ibu. Kelihatannya untuk strategi dengan era milenial ini kelihatannya belum masuk. Jadi bagaimana itu kita mengantisipasi ataupun mengaplikasikan ya dengan dengan mode-mode sekarang, sehingga semangat ibu-ibu yang sekarang kelihatannya masih bagus, tapi suatu saat nanti seperti kata Ustaz tadi mereka lebih cenderung di rumah saja. Jadi kita bagaimana mengaplikasikan teknik-teknik ataupun strategi-strategi di era milenial ini supaya ibu-ibu tetap istiqomah. Dan kemudian ibu-ibu itu bisa benar-benar menjadi satu motor ataupun satu contoh dari masyarakat sekitarnya. Karena kita kadang-kadang menjadi ibu banyak kemudian, tapi kejahatan juga masih banyak. Barangkali itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalau masih ada yang lain. Ya, kita ambil 3 ya. Ustazah Rodiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz ya, kami wakili dari PW Bersama dan Sosial itu ingin berkaitan dalam surah An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'minah sayyidin wa tika bihi wa mu'izatan hasanah wa jadilah mukillati ya ahsan. Nah, bersangkutan yaitu karena kita dalam era milenial ini, serukanlah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah pengajaran yang baik serta berdekatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Nah, seseorang yang berdakwah itu harus mengikuti dan beberapa cara menurut dalam surah An-Nahl 25 itu. Nah, caranya itu berhasilkah kita ini dalam cara menyampaikan dalam surah ayat 125 di surah An-Nahl tersebut, dan berapa metodenya Ustaz ini baik. Dan juga bagaimana cara kita juga di lingkungan masyarakat itu belum tentu kita anak-anak yang soleh, bukan bapaknya yang soleh, tapi anak yang soleh yang bergaya yang sudah jauh dari nilai-nilai ajaran Islam menurut pengajaran kita melalui metode milenial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dan kanan. Terakhir ini karena waktu setelah ini mungkin sudah akan istirahat. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Syarif Hardi dari MUI Kabupaten Musirawas Utara. Kita lihat yang terjadi di tengah-tengah umat kita saat ini. Ini mohon maaf karena di situ tadi ada tantangan dakwah Islam di era milenial ini. Salah satunya bagaimana kita mempertahankan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tetap menjadi pegangan bagi umat kita saat ini. Ini mohon maaf kalau seandainya ada ketersinggungan di sini, karena kita lihat ya, anak-anak muda kita saat ini lebih banyak tertarik dengan cara-cara dari kawan-kawan kita dari kelompok sebelah begitu. Dan mereka agak kurang tertarik dengan cara-cara yang masih mungkin konvensional bagi kita. Mungkin ini satu koreksi juga bagi kita, karena dakwah mereka sangat simpel sekali. Kita lihat anak-anak muda senang dengan hal seperti itu. Tapi yang kita khawatirkan, kadang-kadang mereka itu cara mereka menarik. Ini mohon maaf ini ya, mungkin agak sedikit sensitif ya. Tapi pada akhirnya nanti mereka dirasuki dengan paham-paham yang ya dalam tanda kutip akan merusak tatanan ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah umat kita ini. Nah mungkin kami tidak perlu mungkin menjelaskan lebih detail itu, karena mungkin kita sudah paham lah, kita sudah bisa merasakannya bagaimana itu terjadi saat ini, fenomena itu. Nah bagaimana tanggapan Pak Ustadz tentang fenomena ini dan bagaimana strategi kita begitu? Ya kita ya silakanlah, artinya kita ini sama-sama berkompetisi, tetapi jangan kita ada perpecahan di antara kita. Ukhuwah Islamiyah kita justru jadi pecah begitu di tataran umat di bawah begitu. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sudah tanggapan saja itu. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 penanya yang sekaligus ini kesempatan untuk bertanya berikutnya kita batasi karena waktu kami berpindah untuk sholat, makan dan istirahat. Pada Ustaz kami persilakan. Terima kasih Ustaz yang sudah bertanya tadi. Ada 3 orang saja. Pertama Ibu Haja dari MUI Meki ya. Bagaimana kita mengaplikasikan teknik dakwah agar istiqomah dan terus menjadi contoh ya ibu-ibu. Saya kira begini Bapak Ibu, memang modal dasar kita itu harus kita rawat. Modal dasar kita itu orang-orang yang kolonial tadi yang sudah berkubur tadi menjadi uswatun hasanah bagi generasi milenial. Karena kalau mereka tidak punya contoh yang baik, maka sangat rentan sekali mereka berbalik arah sehingga keluar dari apa tadi yang diajarkan oleh agama kita. Maka kita sangat senang ya, maraknya pengajian ibu-ibu majelis taklim di berbagai kota, daerah ya. Ini menunjukkan riuh keislaman yang kuat ya. Pertama silaturahim terjaga ya. Kemudian pesan-pesan Islam itu tersampaikan ya. Dan menjadi pemandangan yang menyejukkan orang banyak, ratusan ribuan orang ikut taklim ya. Ini sesuatu yang harus terus kita support, harus kita jaga, harus kita lestarikan. Karena ibu-ibu kan biasanya orang hobi ngumpul-ngumpul kan, beda dengan pengajian bapak-bapak. Bapak-bapak ini dikit ya, paling 1-2 orang ngumpulnya. Dan dia tidak mau lama-lama Bu. Kalau ibu-ibu itu bisa pengajian itu 3 jam. Baca bergantinya dulu, baca Asmaul Husna, kaget atau surprise, baru kaget pengajian. Arisan lagi, nah luar biasa. Seragamnya belum itu ya.
Nah, tapi dari sisi sosiologis itu luar biasa bagusnya, ya. Bagaimana masyarakat bisa kompak, bisa terjaga ukhuwah Islamianya, dan ini harus dipertahankan. Dan ibu-ibu menjadi contoh, apalagi ibu-ibu muda itu harus diajak ikut, ya. Kalau memang mereka tidak bisa masuk ke grup ibu-ibu yang tua, buat majelis taklim yang tadi Mahmud tadi, mama muda tadi. Kenapa? Karena memang orang itu bisa klik itu kalau seumuran, ya dah. Klik kalau satu daerah itu hal yang natural. Karena itu memang para guru-guru, para ustadz harus banyak cara untuk mengajak tadi, termasuk ini ibu-ibu yang aktif di majelis taklim. Nah, saya kira memang istiqomah itu yang sangat sulit, ya. Kata orang, banyak orang yang beramal, ya, tapi sedikit yang istiqomah. Banyak yang orang istiqomah, sedikit yang ikhlas, dan seterusnya. Nah, kita berharap, ya, kita kepengen ini majelis taklim ibu-ibu ini terus berkembang dan dia menjadi corong, ya, tersampaikan ajar. Apalagi kalau ibu-ibu terdidik dengan ilmu agama, itu cekcok rumah tangga insya Allah akan hilang itu. Tapi kalau balik dari majelis taklim malah ngajak lagi ribut, nah ini ada yang salah di majelis taklim ini. Boleh jadi kebiasaan arisan ini, gara-gara kebiasaan arisan ribut sama suaminya. Jadi hati-hati. Jadi kita berharap kalau ibu-ibu sudah menjadi pionir dalam taklim ini, itu akan pertama rumah tangganya akan lebih akur lagi, mendidik anaknya lebih terarah lagi, ya. Karena al-ummu madrasatul ula, ibu-ibu itu adalah madrasah pertama kita, ya. Kalau tidak ada ibu, kita tidak bisa menjadi seorang anak yang baik, ya. Karena itu saya berharap itu terus kita jaga, dan apalagi yang ada di MUI ini harus menjadi pionir dan dimasukkanlah tadi sentuhan-sentuhan yang memang real dibutuhkan di masyarakat. Sekarang ini lagi rame pinjol misalnya, coba didiskusikan tentang pinjol misalnya, ya. Ibu-ibu walaupun semangat kita misalnya anak seragam bagus, tapi daripada kita pinjol lebih baik seragam yang lama baik kita pakai misalnya. Nah itu kan harus diaplikasikan ilmu-ilmu seperti itu. Walaupun di sisi lain memang strategi mengajak ibu-ibu tadi macam-macam cara. Nah ini Bu, ya, saya kira sangat penting sekali. Jadi istiqomah ini baik dari pengurusnya maupun juga dari guru-guru dan jamaahnya. Hindarkanlah hal-hal yang menjadi membuat orang berdebat, membuat jamaah ini pecah, ya. Kira-kira kalau ada tema, ada masalah yang ingin membuat jamaah kita ini bubar, cepat segera di stop. Nah, sehingga terpelihara jamaah ini. Jadi hal-hal yang menjadi khilafiyah itu harus kita hindarkan sehingga keberadaan majelis taklim ibu-ibu akan tetap menjadi pionir untuk pengembangan pengajaran kepada generasi milenial. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Jadi era milenial ini tidak mengganggu atau tidak mengganggu, positif malah. bahkan lebih positif itu. Karena memang anak-anak ini kadang-kadang dia butuh contoh. Yang majelis taklim tadi di rumah terus anak-anak dilihat ibu-ibunya rajin sholat berjamaah, setiap hari Jumat kumpul baca yasin bersama, itu menjadi contoh. Dan kata Nasib Ulwan itu al-qudwa itu anjabul wasail, ya. Qudwa itu contoh yang paling mujarab, contoh yang paling baik, ya, sehingga anak-anak bisa mengikuti. Terima kasih Bu Aja. Selanjutnya Ibu Rodia dari Muslimah Sumsel, ya. Benar surah An-Nahl, saya kira ada 3 tadi, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati al-hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi manusia ini terbagi kepada 3 golongan. Sekarang ini kan zaman tidak boleh pakai jari, Ustaz.
Kalau yang PNS tidak boleh. 3 golongan. 1 golongan tadi orang alim arif ya, yang ngerti, maka cara berdakwahnya kita harus dengan bil hikmah. Kemudian ada golongan yang memang awam. Orang awam itu cara menyampaikan dakwah kepada mereka bil mau'izatil hasanah, nasihat tuntunan. Masyarakat awam, kalau kita jelaskan Bu, di sini ada 7 pendapat fikih ya, ini terserahlah ibu milihnya, penting banget ya. Tapi kalau kita Bu ada 3 pendapat, tapi Ustadz melakukan yang pendapat ketiga Bu. Nah, jadi kalau ibu mau ikut silakan, bagus ini. Jadi ada masyarakat awam itu yang harus memang butuh nasihat petunjuk langsung. Kalau kita biarkan dia malah tambah bingung. Nah ini golongan yang kedua. Jadi yang pertama tadi yang alim itu dengan cukup dengan beli hikmah ya, dengan hikmah itu artinya sangat bijak, tidak boleh menggurui dan sebagainya. Ya. Yang kedua awam ini tadi memang harus dituntut, dikasih tahu. Ibu ini pilihannya. Ya. Nah yang ketiga dia tidak alim dan tidak awam, berada di tengah-tengah. Yang galak ribut kepala ini golongan yang tengah-tengah. Alim belum sampai, awam sudah lewat. Maka cara berdakwahnya harus dengan bil mujadalah billati ya ahsan. Berdebatlah dengan yang santun, dengan yang baik. Itu diajarkan oleh Al-Qur'an. Oke, silakan debat, tapi debatnya debat yang baik. Nah, inilah ya metodologi kita dalam mengajak umat ya ke ila sabili rabbika, kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya kira itu jawabannya Bu Rodia ya. Kemudian dari Pak Muratara ya, Pak Suhardiansyah dari MUI Muratara. Saya kira ini memang fenomena yang terjadi saat ini, dan disinilah evaluasi bagi kita. Dan tentunya saya kira kita yakin ya dalam doktrin keagamaan, khususnya dalam bidang akidah itu ada aliran-aliran tertentu ya kan? Kemudian dalam bidang akhlak ada mazhab tasawuf tertentu dan seterusnya. Ada mazhab-mazhab di dalam agama kita ini. Dan yang paling mayoritas itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita anggap itulah penyelamat. Karena itu kalau kita menyepakati Ahlussunnah yang paling baik, tugas kita bagaimana menyampaikan pesan-pesan Ahlussunnah wal Jamaah itu mudah diterima oleh anak-anak kita. Ya, kalau kita masih dengan cara-cara lama, otomatis akan ditinggalkan. Anak-anak lebih suka yang mudah, simple, ya, tidak mengikat. Kalau kamu ikut pengajian sama Ustaz harus baca wirid 1000 kali baru datang. Datanglah anak-anak kita ini. Mereka lari keren hati, cari yang mudah, mana yang beragama ini mudah, tidak nyuruh-nyuruh, tidak maksa-maksa. Nah, jadi lagi-lagi ini saya kira tugas kita fastabiqul khairat. Saya yakin mereka juga, mereka yang kita katakan setelah tadi punya tujuan yang baik juga. Ya walaupun kita berbeda dari sisi doktrin keagamaan, akidahnya beda, mazhab fikihnya beda, tapi lagi-lagi saya yakin semuanya kita dalam fastabiqul khairat. Maka tugas kita bagaimana kita menyampaikan agama Islam ini dengan semudah mungkin dan semenarik mungkin sehingga anak-anak milenial ini mau mendengar apa yang kita sampaikan. Saya kira tadi Ustaz Hanan At-Taqi terakhir beliau sudah sowan ke Kiai apa itu ya, dan dia sudah mengajak dan dia masuk ke dalam doktrin Ahlussunnah wal Jamaah yang menurutnya ya, dan beliau menyampaikan pesan hijrahnya tetap dia sampaikan, tetapi dengan cara-cara yang lebih baik. Nah, saya kira ini Bapak Ibu ya, dan lagi-lagi dakwah ini jalan yang panjang, prosesnya tidak pernah berhenti, dan disinilah tugas kita sebagai seorang dai, saling memotivasi, saling mengingatkan, saling membantu mensupport Bapak Ibu. Ingat, tantangan yang paling besar dalam dakwah era milenial ini bukan tantangan eksternal. Eksternal itu kan tantangan luar. Berdakwah dan didengar wong itu urusan orang kan.
berdakwah di misalnya dicemooh orang itu urusan orang. Nah, tantangan yang paling berat itu adalah tantangan internal kita. Itu kepribadian kita. Bosan dakwah, jenuh dakwah, malas dakwah dan sebagainya. Nah, ini tantangan yang saya kira sering ya menjadikan kita itu berhenti dalam berdakwah ini. Tantangan dakwah, malas untuk mengupgrade diri kita, menaikkan nilai kita, itu salah satu tantangan dakwah kita. Kita sudah merasa cukup dengan apa yang ada. Itu juga tantangan dakwah di era milenial ini. Karena itu sebagai seorang dai, sebagai penutup, saya berharap kita terus berusaha menyebarkan kebaikan-kebaikan dan tidak lupa kita mengupgrade diri kita ini setiap waktu, karena memang zaman itu terus berubah. Kalau kita ikuti perkembangannya, maka insya Allah pesan-pesan kebaikan akan juga sampai ke masyarakat milenial kita. Saya kira demikian Ustaz apa yang bisa saya sampaikan dari beberapa pertanyaan tadi. Semoga memberikan manfaat dan kebaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta TOT dan Daya yang kami hormati, demikianlah tadi penyampaian dari pemateri kita yang saya yakin masih perlu banyak kita diskusikan, pertanyakan, tapi persoalan waktu. Tapi yakinlah apapun masalah yang kita bawa di forum ini akan bisa kita komunikasikan dengan pemateri-pemateri berikutnya yang tidak kalah hebatnya dari beliau. Tentu dalam kesempatan ini bila dalam penyampaian kami berdua pada siang hari ini kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan terakhir kita tutup sesi ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan selanjutnya silakan mau makan dulu atau sholat dulu, itu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pilih sendiri. Satu dulu.